Halo, bertemu kembali di channel saya. Video kali ini saya akan mengupload bagaimana menggunakan Camtasia Studio 8 untuk melakukan perekaman layar. Video ini adalah video keempat dari sekian banyak video yang kita rencanakan, yang semuanya tentang bagaimana cara membuat media pembelajaran dalam bentuk video dengan menggunakan Camtasia 8. Maka pada video sebelumnya atau video ketiga sudah sama-sama kita lihat bagaimana mendapatkan file installer dari Camtasia Studio 8 tersebut, dan juga sudah kita tunjukkan bagaimana langkah-langkah atau proses melakukan instalasi. Mudah-mudahan teman-teman sudah melakukan install Camtasia Studio 8-nya di PC atau di laptopnya teman-teman. Maka sehingga apa yang akan kita tunjukkan pada video kali ini langsung dapat dipraktekkan. Maka selanjutnya mari kita langsung menuju videonya. Baik, untuk melakukan perekaman layar atau screen recording dengan menggunakan Camtasia, silahkan aktifkan Camtasia Recorder 8-nya. Sini kemudian akan ditampilkan seperti ini. Nah, beberapa settingan di sini akan kita atur, tapi tidak begitu lengkap karena nanti kita biarkan saja dulu beberapa settingan defaultnya supaya kita fokus bagaimana cara melakukan proses perekaman. Nah, kita perhatikan di sini yang paling perlu kita setting di sini. Yang pertama di sini adalah klik untuk merekam seluruh layar full screen. Ya, jadi apapun tampilan nanti yang ada di sini semua akan rekam. Kemudian ada custom. Nah, kalau bentuk custom kita boleh memilih apakah tampilannya widescreen, apakah tampilan standar, ya, apakah tampilan yang terakhir kita gunakan, ya. Di sini widescreen atau layar lebar ada 1280 kali 720 nanti lebar perekaman layarnya kalau kita ambil ini. Nah, hampir sama seperti full screen. Nah, kemudian ada lagi 854 kali 480. Nah, ini dia areanya. Nah, tapi ini masih boleh kita robah dengan cara menarik handle-nya ini. Kemudian ada beberapa pilihan di sini. Nanti teman-teman silahkan dipilih dan dicoba. Nah, supaya nanti teman-teman mengalami sendiri dan bahkan menemukan sendiri settingan yang paling pas untuk kebutuhan teman-teman. Nah, kemudian di sini ada opsi memilih webcam di sini. Artinya kalau kita menggunakan webcam, maka ini kita aktifkan nanti atau tidak. Di sini tinggal klik atau tidak, ya. Jadi di sini juga ada tanda panah kecil ke bawah memungkinkan kita memilih beberapa sumber input video, ya. Apakah itu ada webcam, ada kamera, mungkin juga HP yang digunakan sebagai webcam atau kamera yang digunakan sebagai webcam ataupun webcam bawaan dari laptopnya teman-teman. Jadi nanti boleh kita pilih di sini apa yang menjadi webcamnya. Jadi tergantung perangkat yang kita gunakan bisa menggunakan webcam yang mana. Jadi ada bawaan laptop, ada juga yang menggunakan handphone sebagai webcam, ada juga yang menggunakan kamera sebagai webcam. Nah, nanti boleh dipilih di sini. Oke, jadi kalau misalnya kita sementara nonaktifkan dulu, off kan. Nanti kita akan tunjukkan di video berikutnya bagaimana menggunakan webcamnya. Oke, kemudian di sini audio juga, kalau kita inginkan audio atau suara kita terekam ke dalam video kita itu nanti, maka ini kita berikan tanda checklist, ya. Kalau memang kita tidak merekam suara, maka ini kita nonaktifkan. Nah, ketika ini diaktifkan, ini juga boleh kita pilih sumber audionya dari mana. Ada menggunakan line, biasanya ini mikrofon, ya, mikrofon line in, kemudian mikrofon dan lain sebagainya. Jadi
ini nanti kita boleh memilih sumber audionya yang kita miliki atau yang terkoneksi ke perangkat kita, nanti akan ditampilkan di sini. Jadi boleh kita pilih. Oke. Nah, kali ini kita hanya menggunakan audio saja dulu. Nah, webcamnya belum. Nah, kemudian yang perlu kita atur berikutnya adalah di bagian toolsnya, ya. Di sini ada option, lalu input. Nah, ini yang perlu diperhatikan teman-teman. Ada di sini tanda checklist untuk record sistem audio. Nah, artinya kalau ini kita checklist dan tercek, nah suara yang ditimbulkan oleh sistem, misalnya nanti lagu yang diputar oleh, kalau misalnya kita memutar lagu sambil melakukan perekaman, artinya itu adalah suara atau audio yang datang dari sistem. Nah, ketika saya berbicara seperti ini namanya suara yang datang dari input, ya, dari speaker atau perekam lainnya. Nah, kalau misalnya kita melakukan klik di sini, kemudian suara mouse-nya juga kedengaran, itu adalah audio dari sistem. Kemudian kita misalnya menggunakan persentase yang menimbulkan suara, nah itu adalah disebut dengan sistem audio atau audio dari sistem. Nah, jadi di sini kita boleh memilih apakah audio dari sistem tersebut direkam atau tidak. Kalau memang direkam, kita beri tanda checklist. Kalau tidak, kita hilangkan tanda checklistnya. Nah, itu mungkin yang beberapa hal yang sering menjadi perhatian. Nah, kemudian di sini ada efek, ya, efek, use, mouse, click. Kemudian di sini option, kita lihat dulu. Di sini yang paling sering kita pakai adalah kursor, ya. Yang sering kita pakai adalah kursor. Nah, di sini hilangkan tanda ceknya. Kita harapkan biasanya daerah yang kita tunjuk itu di highlight atau ditampilkan lebih menonjol, mungkin dengan warna tertentu supaya yang melihat video lebih fokus. Nah, di sini kita boleh menambahkan itu dengan menggunakan highlight kursor di sini. Nah, di sini ada highlight kursor. Nah, pengaturan kursornya dulu, ini bentuk kursor boleh diatur apakah kursor yang biasa atau kita tentukan kursornya bentuk panah, ya, atau bentuk tangan. Nah, jadi untuk kali ini saya menggunakan yang use actual kursor saja, kursor yang biasa, ya. Kemudian highlight di sini bentuknya seperti apa, ini contohnya highlight. Jadi bentuknya seperti apa highlightnya itu nanti. Ada yang circle, lingkaran, ada yang rounded rectangle, kemudian ada dan lain sebagainya. Jadi kita boleh nanti mencoba-coba di sini, teman-teman, sampai kita temukan yang paling bagus atau yang paling sesuai dengan keinginan kita. Maka saya sendiri lebih suka dengan bentuk circle. Nah, kemudian warnanya, warna highlightnya itu seperti apa, boleh juga diatur di sini. Nah, kemudian silahkan diklik OK. Nah, di sini ada boleh dipilih juga, ini contohnya, ya. Ini nanti contohnya. Kalau saya pilih besarnya, size-nya seperti apa, semakin besar maka nanti akan semakin besar highlight dari kursor tersebut. Nah, kalau makin kecil silahkan. Nah, silahkan diatur sesuai dengan keinginan. Di sini ada bentuknya, ya, opaki. Nih, artinya dia berada di atas dan menutupi objek yang ada di bawahnya. Nah, sementara kalau translucent seperti ini, nah dia transparan, ya, artinya tidak menutupi objek sama sekali. Nah, ini. Kemudian yang ketiga semi translucent. Yang ini semi, sedikit menutupi dan sedikit transparan. Jadi saya lebih suka dengan yang kedua. Oke, itu saja mungkin yang paling perlu untuk kursor. Maka untuk settingan yang lain nanti, untuk sound dan lain sebagainya, nanti boleh di video-video berikutnya kita berikan pengaturannya. Maka untuk kali ini saya klik dulu OK. Nah, selanjutnya saya pilih untuk full screen, ya. Saya mau merekam seluruh layar dulu full screen. Nah,
Kemudian di sini webcam saya matikan, audio saya on kan atau diaktifkan, artinya supaya suara saya nanti terekam. Audio sistem juga di on kan supaya audio dari sistem komputer kita juga terekam. Oke, nah sebagai contoh saya akan membuka materi tentang struktur sistem komputer ya. Saya sudah mempersiapkan sebagai contoh di sini, dan ini akan saya run ketika saya lakukan perekaman. Oke, setelah semuanya siap, biasanya kita siapkan dulu bahannya seperti ini, materinya sudah selesai, dan slide inilah nanti yang akan direkam. Maka siapkan dulu, sudah terbuka sebelum proses perekaman dimulai. Oke, nah untuk melakukan proses perekaman, di sini teman-teman boleh dengan cara klik rek di sini. Nanti akan dilakukan langsung proses rekaman. Tapi biasanya kita menggunakan key atau shortcut dengan menekan satu tombol untuk memulai perekaman dan satu tombol lagi untuk untuk mengakhiri perekaman. Jadi kita atur dulu sedikit lagi di sini di toolsnya ya. Ini kita tutup dulu ini di tools. Kita atur dulu di option, ini hotkey. Hotkey-nya ini record dan pause untuk melakukan perekaman dan berhenti sementara atau istirahat, pause, digunakan tombol F9. Nah, ini defaultnya. Kalau teman-teman mau mengganti, silakan saja. Kemudian untuk berhenti, F10. Ini defaultnya juga. Kalau teman-teman mau mengganti, nah silakan. Oke, saya mengatur hanya record dan stopnya dulu. Kemudian oke. Nah, kemudian ini boleh saya minimizekan, ya. Ini boleh saya minimizekan. Saya tinggal memakai F9 dan F10. Nah, kemudian saya aktifkan PowerPoint. Nah, ini adalah materi saya dan saya akan mulai proses perekaman setelah saya aktifkan dulu slideshow-nya. Oke, saya aktifkan dengan F9. Nah, ini 3, 2, 1. Ya, perekaman sudah dimulai, maka slideshow. Lalu saya akan menjelaskan misalnya. Struktur sistem komputer. Arsitektur komputer secara umum terdiri dari CPU, Nah, kemudian kita lihat di penjelasan slide berikutnya, sistem komputer itu boleh dapat dijelaskan apa itu prosesor. Nah, prosesor itu adalah suatu perangkat yang berfungsi mengendalikan operasi komputer dan melakukan fungsi pemrosesan data. Dan langkah-langkah yang dilakukan mengambil instruksi, mengkodekan instruksi, dan melaksanakan aksi. Oke, jadi cukup sampai di sini dulu materinya. Karena ini hanya sebagai contoh, maka saya tutup. Nah, kemudian boleh saya close dulu ini dan saya lihat dulu kembali. Mari kita lihat kembali recorder yang tadi. Nah, atau tekan F10 untuk berhenti dulu. Oke. Nah, kemudian ini Camtasia sedang membuat file video ya. Di sini create video file. Jadi Camtasia sedang menciptakan file videonya. Jadi teman-teman mungkin ini akan berbeda kecepatannya di antara komputer yang satu dengan yang lain. Nah, bisa saja tidak sama. Ini tergantung kepada spek atau spesifikasi dari PC atau komputer ataupun laptop yang sedang kita gunakan. Semakin bagus, semakin tinggi speknya, maka tentunya proses creating video file ini akan berlangsung lebih cepat. Kalau kita punya memori atau prosesor yang masih spesifikasi rendah, tentunya proses ini nanti akan berjalan cukup lambat. Nah, kemudian sudah selesai. Nah, kemudian akan masuk dia ke preview seperti ini.
Nah, inilah hasilnya tadi. Dia Camtasia akan mencoba memutar video ini, hasil rekamannya. Kalau misalnya kita mau melihat, silahkan ditunggu sampai prosesnya selesai. Nah, sini saya stopkan dulu prosesnya. Kemudian kita memilih di sini save, ya, save atau diproduce atau langsung menghasilkan media, ya. Kalau dia di save berarti menyimpan masih projectnya, sedangkan produce berarti kita menghasilkan dalam bentuk video. Nah, teman-teman, sedikit lebih rumit, ya, sedikit lebih rumit untuk manajemen file di Camtasia. Kalau kita memang pemula, tentunya kita agak bingung karena banyaknya jenis file nanti di Camtasia. Tapi maka sebelumnya kita akan mencoba nanti memahami seperti apa file di Camtasia ini. Oke, jadi saya simpan dulu dengan menggunakan save and edit. Nah, jadi artinya saya simpan dan harapannya nanti saya bisa melakukan edit lagi. Oke, saya simpan dan edit. Nah, di sini teman-teman jangan lupa tentukan lokasi penyimpanan yang akan digunakan untuk menyimpan. Nah, saya memilih di sini local disk F di folder belajar Camtasia. Nah, di sini ditawarkan nama adalah Capture 2, ya, Camrec ini, Camtasia Recording, ini Camtasia Recording, ya, Camtasia Recording File, dia extensionnya Camrec. Nah, saya mau ganti dulu ini supaya saya nanti tidak lupa dengan nama file, maka saya buat dulu misalnya latihan 1, ya, atau latihan merekam. Merekam layar, ya, latihan merekam layar. Nah, ini dulu saya buat namanya. Oke, kemudian kita save. Nah, kemudian proses penyimpanan juga di sini membutuhkan waktu. Dia sedikit lebih lama dibandingkan aplikasi-aplikasi lainnya dalam melakukan proses penyimpanan, karena dia menyimpan bentuk video dan menyimpan suara. Kembali lagi, kecepatan proses ini nanti akan dipengaruhi oleh spesifikasi dari perangkat yang kita gunakan, spesifikasi dari laptop atau PC yang sedang kita gunakan. Oke, sudah selesai. Secara otomatis biasanya Camtasia langsung membukanya dalam bentuk file editnya, dibuka oleh Camtasia Studio, langsung file tadi dibuka, ya. Nah, di sini kita diminta untuk melakukan edit kalau kita mau. Nah, di sini dimensi daripada hasil rekaman tadi kita maunya dalam bentuk dimensi berapa? Silahkan pilih di sini. Apakah 852 kali 480 itu yang disebut dengan istilah 480p. Nah, kemudian ini 1278 kali 720 dimensinya disebut biasanya itu dengan 720p. Nah, atau apakah kita mau YouTube dalam bentuk YouTube seperti ini, 1280 kali 720 YouTube screencast. Ini biasanya file-file atau video yang diunggah ke dalam channel YouTube. Oke, kali ini supaya lebih ringan saya gunakan dulu yang 480. Oke, dan berikutnya klik OK. Nah, sini close. Nah, kalau kita perhatikan ke bawah, nah di sini ada track 2, track 1. Nah, di sini kalau kita arahkan namanya latihan merekam layar Camrec, ya. Latihan merekam layar Camrec dalam kurung screen. Nah, sedangkan yang di bawah, ya, latihan merekam layar Camrec sistem audio. Nah, jadi ada dua tracknya ini, satu gambarnya, satu suaranya. Oke, kita putar dulu. Struktur sistem
komputer secara umum terdiri dari CPU, disk controller, dan kemudian keempat elemen ini bersinergi dan bisa berhubungan dengan memori controller. Kemudian kita lihat berikutnya. Di sini arsitektur umum sistem. Oke. Ya, begitu dia. Jadi kalau misalnya kita mau hanya suaranya, ini boleh kita hilangkan track 2-nya, atau mau hanya gambarnya, boleh kita hilangkan track 1-nya. Nah, tapi sementara kita biarkan dulu defaultnya ini. Kita akan mencoba memahami sistem penamaan dalam dalam Camtasia ini. Oke, kita buka dulu sebentar Explorer. Ya, kita buka dulu Explorer. Iya. Sini coba kita buka file kita yang drive kita yang F, lalu belajar Camtasia. Nah, di sini latihan merekam layar. Nah, ini latihan merekam layar Camrec. Ini saya sudah punya, ya. Ini tadi file kita itu. Oke. Nah, yang ini latihan merekam layar Camrec. Inilah file hasil rekaman. Sedangkan yang terbuka sekarang ini adalah project. Project ini sedang membuka file latihan merekam layar Camrec. Nah, jadi yang terbuka ini Camtasia Studio 8, inilah project. Nah, Camtasia Studio 8 dia sekarang menawarkan namanya Untitled. Menawarkan namanya Untitled Cam Project. Ya. Cam Project ini. Jadi ini adalah project dari Camtasia Studio 8. Di dalam project Camtasia Studio 8 ini sedang membuka latihan merekam layar Camrec nih. Oke, jadi itu bedanya. Oke, saya simpan dulu projectnya ini. File, save project. Nah, saya buat namanya yang sama, ya. Latihan merekam layar. Namanya saya buat sama, tapi ini ekstensinya saya hilangkan. Ya, latihan merekam layar. Ya, teman-teman, coba kita save. Ya, kemudian oke. Nah, kita periksa dulu Explorernya. Nah, di sini ada dua, latihan merekam layar Camrec. Di sini juga ada latihan merekam layar Camproach. Nah, teman-teman di sini sering bingung. Supaya dipahami, yang latihan merekam layar ini adalah hasil perekaman. Hasil perekaman dari layar tadi. Yang kita lakukan tadi proses perekaman, itulah ini. Latihan merekam layar Camrec. Sedangkan yang ini adalah projectnya. Nah, kita boleh melakukan edit terhadap hasil rekaman ini dengan menggunakan project. Nah, ini adalah file sistemnya. Ini adalah ibarat file datanya. Ya, data yang boleh kita masih edit dengan menggunakan projectnya. Jadi supaya dibedakan teman-teman yang mana datanya file hasil rekaman, yang mana yang merupakan project. Oke. Nah, sampai di sini kita sudah punya dua. Ini latihan merekam layar Camrec. Ini hasil perekaman layar tadi atau screen recording. Kemudian latihan merekam layar Camproach. Ini adalah project. Nah, ini ya, project. Jadi project ini sekarang sedang membuka file yang namanya latihan merekam layar Camrec, ini hasil rekaman. Jadi di sini boleh kita edit lagi nih. Oke, sementara kita tidak mengedit dulu. Sekarang kita memproduksi. Tadi kita sudah punya dua. Ini adalah hasil rekaman layar. Nah, ini adalah project yang berfungsi untuk melakukan edit terhadap hasil rekaman layar. Oke, sekarang teman-teman coba kita produksi suatu video dengan menggunakan project ini. Nah, di sini ada menu Produce and Share. Produce and Share. Kita klik. Nah, kalau lama kita close, kita ulang.
Kalau misalnya dia hang atau tidak jalan, kita ulang. Oke, kita buka lagi projectnya. Oke, kita double klik. Kita kembali ke sini tadi. Nih. Nah, coba kita produce lagi. Nah, kita akan mencoba memproduksi dalam bentuk media hasil perekaman layar tadi, tidak hanya dalam file Camtasia, tapi dalam bentuk media, misalnya MP4 yang bisa kita bagikan ke berbagai media, yang boleh kita putar dengan berbagai media, atau kita share dengan menggunakan YouTube lah, media sosial lainnya lah, atau mungkin mau kita edit lagi nanti. Ini kita akan mencoba memproduksi dalam MP4, ini dia ya. Jadi di sini juga hasil produksinya boleh kita tentukan, ada banyak pilihan ya. Nanti kita akan membahas sedikit tentang tipe-tipe video ini, tapi sebelumnya kita pakai yang standar saja dulu. Ini MP4 with video player atau MP4 only ya. MP4 only up to 480p. Oke, kita pilih aja dulu ini sementara. Nah, lalu next. Nah, kemudian Camtasia bertanya kira-kira apa yang menjadi namanya. Ya, saya pertahankan namanya, latihan merekam layar juga. Namanya sama semua. Kemudian foldernya tetap di F, belajar Camtasia. Kalau misalnya kita mau menempatkan di folder tertentu, silahkan teman-teman browse di sini. Oke, saya tinggal finish dulu ya. Finish sudah dilakukan. Nah, kemudian Camtasia sekarang sedang melakukan rendering video. Rendering video ini adalah proses pembuatan produksi video yang sudah boleh kita gunakan. Nah, rendering ini juga kembali kepada yang tadi, proses kecepatan daripada proses rendering ini tergantung juga dukungan atau spesifikasi dari perangkat yang kita gunakan. Oke, kemudian kita klik OK dan finish. Oke, setelah proses produksi tadi sudah selesai, kita coba periksa. Kita minimasikan dulu, kita periksa Explorer kita, belajar Camtasia tadi. Nah, kita lihat di sini latihan merekam layar, ini file yang pertama hasil rekaman. Ini latihan merekam layar, ini adalah file yang kedua adalah project. Nah, project ini mengolah hasil rekaman layar dan kita hasilkanlah produksi dalam bentuk video. Nah, di sini ada tambahan satu, latihan merekam layar dalam bentuk folder. Ada 3. Kita coba double klik. Nah, di dalamnya ada latihan merekam layar MP4. Ini dia. Nah, kalau kita putar ini sudah boleh diputar dengan menggunakan pemutar biasa. Ya, boleh dengan menggunakan struktur sistem komputer. Arsitektur komputer secara umum terdiri dari CPU. Nah, ini sudah boleh digunakan dengan pemutar yang biasa kita gunakan, apakah dengan KMP player atau Windows Media Player atau apa saja. Dan yang jelas ini hasilnya sudah dalam bentuk video. Artinya teman-teman sudah boleh membagikan ini ya, sudah boleh membagikan, apakah misalnya dibagikan ke YouTube, apakah misalnya dibagikan ke media sosial dan lain sebagainya. Yang jelasnya ini sudah dalam bentuk latihan merekam layar MP4, sudah dalam bentuk video yang umum. Oke, sampai di sini oke. Nah, tapi untuk menghasilkan nanti hasil yang lebih baik tentunya yang sesuai dengan kebutuhan kita, maka masih perlu nanti kita lakukan proses edit ya, proses editing terhadap video-video ini. Nah, itu akan kita bahas nanti dalam video-video berikutnya. Yang kali ini kita menunjukkan harapannya bagaimana teman-teman nanti bisa melakukan proses perekaman layar itu dari awal sampai akhir, sampai menghasilkan bentuk dalam bentuk video seperti ini. Nah, itu tujuannya.
Oke, jadi selamat mencoba. Silahkan dilakukan langkah-langkah ini mulai dari awal sampai kita menghasilkan produksi dalam bentuk video seperti ini. Mudah-mudahan berhasil. Kita ketemu di video berikutnya. Dan saya lihat dulu. Demikian video tutorial yang keempat ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa membantu. Mari saling membagi untuk kemajuan ilmu pengetahuan. Salam, terima kasih.